Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke materi IHT, untuk itu kita berdoa menghadap diri kepada Tuhan agar senantiasa ilmu yang kita terima di dalam IHT ini dapat berguna bagi kita semua. Doa dimulai berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Persilakan. Doa selesai. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan puji syukur saya panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya saya dapat berkumpul dan kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi pada hari ini hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 kita akan melaksanakan IHT dengan materi kerangka kurikulum, kemudian profil pelajar Pancasila, dan asesmen. Untuk itu, untuk menghemat internet, dipersilakan kepada para peserta untuk meng-unmute videonya, ya, untuk meng-unmute videonya. Kemudian saya persilakan nanti di sesi tanya jawab untuk menulis di kolom chat ataupun raise hand seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi yang pada pagi hari ini saya akan men-share di mana kita harus mengikuti semua peraturan yang ada di IHT hari ini. Ini Bapak Ibu, di mana IHT pada hari ini itu sebanyak 24 JP yang nanti di akhir akan dievaluasi dan Bapak Ibu akan mendapatkan berupa sertifikat. Dan di sini kami akan memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu yang akan bertanya ya. Untuk itu mohon dipersiapkan pertanyaannya. Baiklah, kita akan ke materi, di mana materi yang akan saya kemukakan di sini yang pertama mengenai kerangka kurikulum. Sebentar Bapak Ibu, saya akan share. Ya, tadi ini sudah. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sebentar, masih loading Bapak Ibu. Sudah terlihat ya? Nah, Bapak Ibu, kerangka kurikulum. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum? Tentunya kita sebagai satuan pendidikan tidak lepas dari kurikulum. Jadi kurikulum itu merupakan suatu kumpulan di mana semua terdiri dari proses dari kegiatan di satuan pendidikan itu yang kemudian dikumpulkan selama 1 tahun. Di dalamnya mungkin terdapat instrumen-instrumen ya, pelaporan-pelaporan yang harus dimasukkan dalam kurikulum itu. Nah, Bapak Ibu, kurikulum ini untuk menguatkan sekolah tersebut, apakah sekolah itu capaian tujuannya itu berhasil atau tidak. Jadi ketika tujuan dari pembelajaran yang tersebut yang sudah dituangkan di dalam kurikulum itu tidak berhasil, itu di tahun berikutnya dievaluasi dan kemudian bisa ditindaklanjuti untuk tidak lagi diterapkan. Kemudian diganti lagi dengan kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan yang baru yang lebih mensupport di dalam satuan pendidikan tersebut. Nah, Bapak Ibu, struktur kurikulum di sini di sekolah penggerak ini itu ada struktur kurikulum PAUD, SD, SMP dan SMA ya. Kita di sini masuk ke dalam satuan pendidikan SD di mana kurikulum satuan pendidikan di sekolah penggerak ini Bapak Ibu
ada sedikit perubahan di mana mungkin nanti di SD kita akan mengenal namanya fase ya. Fase di SD itu fase di kelas 1 dan 2 itu fase A, 3 dan 4 itu fase B, 5 dan 6 itu fase C ya. Kemudian di SMP itu hanya satu fase, yaitu fase D ya, fase D. Kemudian di SMA itu 2 fase. Jadi Bapak Ibu, keunikan di dalam sekolah penggerak ini tentunya kita ada fase-fase Bapak Ibu, kita akan mengenal fase-fase ya, dimana ketika anak itu berhasil, kita akan tingkatkan ke fase berikutnya ya. Jadi ketika dia di SD tidak harus selama 6 tahun ya melewati pendidikan. Ketika dia sudah berhasil, dia bisa loncat di fase B. Bapak Ibu mungkin seperti itu kurikulumnya. Nah, nanti akan saya share seperti ini ya, seperti ini file-filenya ya. Kemudian saya akan berlanjut ke ini Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud dengan fase tadi ya? Tentunya fase tadi itu akan diikuti oleh peserta didik, di mana peserta didik itu sudah memiliki capaian pembelajaran yang baik ya, tetapi jangan sampai kita melupakan bahwa anak didik tersebut memiliki juga budi pekerti yang luhur ya Bapak Ibu. Tentunya kita di dalam program sekolah penggerak ini harus ya mewujudkan itu pelajar profil Pancasila. Nah, Bapak Ibu, apa sih profil pelajar Pancasila itu ya Bapak Ibu? Oke, baik di sini yang tadi Bapak Ibu, tentunya di dalam kurikulum tadi tidak terlepas dari peranan orang-orang yang berada di sekitar kita ya. Nah, sebentar saya akan share di sini mengenai kerangkanya Bapak Ibu. Nah, tentunya kita di sekolah diawasi oleh pengawas ya. Ketika kita ingin lebih meningkatkan ilmu dalam sekolah penggerak ini, kita bisa memanggil pengawas ya. Kita bisa juga meminta bantuan dari komite sekolah penggerak. Nah, Bapak Ibu, ini kaitannya antara sekolah penggerak, kepala sekolah, dan Bapak Ibu selaku komite sekolah di sini. Nah, ini bisa penerapan kurikulum itu bisa ya disampaikan kepada pengawas sekolah, disampaikan kepada kepala sekolah dan kepada komite. Nah, ini erat kaitannya Bapak Ibu. Di sini pengawas ini boleh ya, boleh atau memang tugasnya untuk mendampingi ya kesatuan pendidikan. Nah, di sini satuan pendidikan itu dipimpin oleh seorang kepala sekolah tentunya. Kepala sekolah itu mempunyai tugas sebagai pemimpin dan manajer yang harus melaksanakan kurikulum sekolah penggerak itu, di mana kepala sekolah ini itu akan mendampingi komite yang ada di sekolah penggerak. Nah, komite tersebut, Bapak Ibu, apabila kesulitan, itu boleh ya meminta bantuan kepada kepala sekolah ataupun kepada pengawas. Jadi ini sirkus yang sangat saling berhubungan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak usah takut ketika kita belum kuat atau belum siap melaksanakan sekolah penggerak ini, kita akan didampingi terus oleh narasumber ataupun tutor-tutor ataupun instruktur yang memang berpengalaman dan mereka sudah diklat sebelumnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, baik, untuk selanjutnya yang tadi saya katakan apa sih profil pelajar Pancasila itu. Nah, di sini profil pelajar Pancasila yaitu untuk mewujudkan seorang pelajar yang memiliki budi pekerti yang luhur, Bapak Ibu ya. Nah, profil pelajar Pancasila itu tentunya memiliki nih Bapak Ibu ya. Di sini mewujudkan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan mempunyai 6 ciri, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar krisis, dan kreatif seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini, di mana ini pun saling berhubungan satu dengan yang lainnya ya. Kemudian
Nah, di sini kita ada sedikit yang agak ini berubah dari kemarin PPK ya. Di sini ada berkebinekaan global. Artinya kita harus lebih lagi bertoleransi terhadap perbedaan, baik itu perbedaan suku, agama, ras dan bangsa. Ya, di sini global itu berarti secara menyeluruh seperti itu, Bapak Ibu. Nah, makanya di dalam kurikulum sekolah penggerak ini ya ada fase-fase di mana mungkin nanti pelajaran-pelajaran itu akan disatukan seperti di SMP itu pelajaran IPA dan IPS itu bersatu menjadi satu pelajaran IPAS namanya ya Bapak Ibu, tetapi di SD masih tetap masih tetap kutilas, masih tetap itu maaf bukan kutilas tapi tematik ya, mungkin akan ditambah dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Mungkin nanti kurikulum bahasa bahasa asing mungkin boleh masuk juga, itu tergantung dari kondisi dan situasi dari sekolahnya masing-masing Bapak Ibu. Ya, tentu saja kurikulum itu boleh dikembangkan oleh satuan pendidikannya asalkan ya memang berpusat kepada standar nasional pendidikan yang dari pusat ya. Boleh ke bawahnya itu dikembangkan oleh satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan kearifan lokal ya. Boleh juga dikembangkan dengan ditambahkan juga dengan kearifan lokal yang ada di sekolah tersebut. Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir mungkin di dalam sekolah penggerak tadi setelah kita melaksanakan suatu proses, kemudian pelaksanaan tentunya kita akan mengevaluasi. Nah, di sini evaluasi itu gunanya untuk penilaian ya terhadap suatu kegiatan, baik itu dari kegiatan proses, pelaksanaan maupun akhir. Nah, di dalam kurikulum sekolah penggerak ini kita akan mengenal asesmen diagnostik ya. Tentunya kita tidak asing lagi ya. Asesmen diagnostik ini di dalam kurikulum sekolah penggerak ini itu terbagi dua. Jadi asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non kognitif. Ya, perbedaannya di sini non kognitif itu tertuju kepada siswa ketika siswa akan menerima suatu pembelajaran, maka kita harus menganalisis ya emosi dari si siswa tersebut, apakah siswa tersebut memiliki masalah di rumahnya ataupun ketika menerima pelajaran di sekolah. Nah, kita harus menilai ya, menilai dari emosi, perilaku dan tingkah lakunya ya. Kemudian asesmen kognitif. Ya, kognitif itu terdiri dari dua ya, asesmen yang formatif dan asesmen yang sumatif. Ya, itu seperti biasa sudah biasa kita lakukan seperti itu, asesmen formatif dan sumatif mungkin nanti akan lebih jelas saya paparkan di pertemuan berikutnya. Nah, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, nanti akan saya share kembali ya format yang sudah saya tampilkan di sini. Mungkin itu saja sekilas dari kurikulum sekolah penggerak yang akan kita hadapi sekarang Bapak Ibu ya. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan ya, sesi pertanyaan. Silahkan kepada perwakilannya saja ya untuk mempersingkat waktu. Silahkan. Ada pertanyaan? Mungkin dari Pak Purnama, Pak Toha, atau Pak Muammar. Silahkan. Apakah cukup jelas? Mungkin atau silakan pada yang mau bertanya. Pak Muammar. Oh iya. Oke, Pak Muammar silakan. Silakan Pak Muammar untuk atau Pak Toha, Pak Purnama. Ya, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materi dengan sangat
jelas sekali dan menggugah kami untuk bertanya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai asesmen diagnostik. Mungkin ini hal baru bagi kami dan kami juga baru mendengarnya. Mohon dijelaskan kembali mengenai asesmen diagnostik tersebut. Terus yang kedua mengenai Merdeka Belajar. Merdeka Belajar seperti tadi dijelaskan, kami ingin mendengar kembali penjelasan mengenai Merdeka Belajar. Apakah sekarang ini kita sudah dalam dunia pendidikan mengalami Merdeka Belajar atau belum? Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Muammar atas pertanyaannya. Saya coba jawab yang tadi sudah saya paparkan mengenai asesmen diagnostik ya Pak ya, di mana asesmen diagnostik itu terbagi menjadi dua Pak. Ya, asesmen non kognitif, kemudian asesmen kognitif ya. Asesmen non diagnostik itu mengarah kepada emosi siswa Bapak. Jadi kita harus menggali emosi ataupun permasalahan yang terjadi di dalam jiwa si peserta didik ya tentunya ya. Nah, ketika mereka memiliki masalah, tentunya kita sebagai pendidik harus lebih dekat lagi bagaimana kita harus memecahkan masalah ya. Jadi ketika anak tersebut menerima materi dari kita tentunya dengan keadaan gembira, maka materi itu akan cepat diserap oleh siswa tersebut. Ya, jadi keadaan di kelas itu lebih menyenangkan, ya, lebih merdeka lah anak-anak belajar seperti itu. Nah, yang tadi kognitif itu tentunya kita sudah tidak asing lagi, di mana kognitif tersebut mungkin pengetahuan ya. Nah, pengetahuan tersebut terbagi menjadi asesmen formatif dan sumatif seperti itu. Oke, mungkin yang keduanya Pak mengenai Merdeka Belajar ya. Nah, disinilah saatnya ya di sekolah penggerak ini kita diarahkan untuk memerdekakan anak belajar. Bukan berarti kita membiarkan anak semaunya, bukan Pak seperti itu. Ya masih ada koridornya ya, masih ada peraturannya di mana anak itu mereka belajar artinya di sini kita memberikan keleluasaan kepada anak ya, memberikan keleluasaan kita mencari tahu apa sih bakatnya, apakah minatnya. Nah, kita harus mendampingi anak tersebut ketika dia minatnya mungkin di matematika ya, kita akan terus drill anak tersebut ya, kita akan bimbing terus anak tersebut di dalam matematika sehingga mungkin nanti kelak si anak tersebut fokus terhadap matematika ya. Tidak kita paksakan ketika anak tersebut tidak senang akan pelajaran satu pelajaran mungkin ya Pak ya. Nah, kita samakan di dalam sekolah penggerak ini kita tidak samakan Pak. Jadi ketika dia unggul di dalam satu bidang akan kita dampingi ya untuk menjadikan anak tersebut unggul di bidangnya. Nah, mungkin seperti itu Bapak. Merdeka Belajar artinya kita bukan membiarkan anak leluasa menentukan apa yang dia mau, bukan Pak. Tapi kita lebih memberikan lagi perhatian ya, perhatian daya tangkap seperti apa sih anak tersebut ketika menerima pelajaran. Apakah visual? Oke, apabila secara visual kita akan memberikan perhatian secara visual tentunya di sini dalam program sekolah penggerak mungkin bukan membebankan guru ya Pak ya, tetapi kita bisa memilah anak ya, memilah anak dan mungkin ketika anak tersebut memang sudah di faknya atau di bidangnya, nah materi yang akan dia terima itu dengan cepat ya, dengan cepat akan dia terima dan tentunya dengan hati yang senang dan gembira dia akan bisa mengimprove-nya Pak ya. Mungkin suatu saat anak tersebut akan menjadi anak yang betul-betul berbakat dalam bidangnya. Seperti itu Bapak. Mungkin penjelasan dari saya. Saya
cukup ya. Saya berharap penjelasan materi hari ini menjadi penasaran untuk Bapak. Mungkin suatu saat kita ketemu lagi di hari berikutnya, Bapak Ibu bisa lagi bertanya ya. Untuk itu saya cukupkan materi INHT pada hari ini. Sekian dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita ketemu lagi esok hari di IHT hari ketiga ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa kita selalu dibimbing oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, untuk itu kita doa penutup. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya akan tutup dengan doa dan meminta mohon kepada Tuhan agar senantiasa kita bisa melaksanakan program IHTI dengan baik. Baik, doa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang.